Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gani Widyas Asmoro. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video pembelajaran, proses pembelajaran dengan menggunakan RPP berdiferensiasi serta dipadukan dengan pembelajaran KSE serta budaya positif. Penasaran dengan videonya? Mari simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Tadi itu Pak Gani waktu kalian upacara kan Pak Gani berada di kelas ini. Terus kemudian ada salah satu teman kalian yang sakit perutnya. Siapa ya? Ada yang tahu? Ya, Mbak Salsa tadi sempat muntah karena mungkin saking sakitnya sehingga Mbak Salsa hari ini terpaksa harus beristirahat di rumah dijemput ayahnya tadi. Ya, semoga kalian selalu sehat ya setelah PTS dan nanti akan persiapan kalian akan bertemu dengan ANBK. Wah, hati-hati ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan Mas Kevin seperti biasa diambil dulu Asmaul Husnanya. Tolong dibantu Mas Tama Asmaul Husna. Silahkan Mas Kevin dipimpin berdoa. Berdosa atau saya coba dan nyabar kedari dimana dengan Almighty God, do you real all praises? Today we pray for your generosity. We will start to study the lesson. We will our heart and mind, so we can receive the knowledge well and give us the good understanding. Bring us together for our nation and country. Bless our parents and teachers. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabi habibina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah air
Silakan duduk kembali. Ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga semangat kita dalam menggali ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu di sekolah ini, di kelas ini semakin terpupuk dan semakin berkembang. Seperti pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita, niat semangat berjuangnya tentang nasionalismenya juga sungguh sangat luar biasa. Boleh dikembalikan dulu Mas Tama, Mas Kevin. Iya, anak-anak, setelah kalian melakukan pembiasaan pagi dari awal hingga ini, kita mau masuk ke sesi pembelajarannya. Nah, kalian bisa lihat di depan materi pembelajaran IPAS tentang apa itu? Gaya magnet. Magnet, listrik, dan teknologi dalam kehidupan. Wah, ini kalau anak-anak zaman sekarang ini suka banget nih masalah tentang teknologi. Kalian mainan Canva aja sudah gembiranya luar biasa ya. Pak, Canva lagi yuk gitu ya. Wah. Nah, anak-anak, jadi kita akan membahas salah satu unsur, mungkin bagian dari teknologi, yaitu yang pernah ditemukan oleh umat manusia, yaitu tentang magnet. Nah, tapi sebelum kita masuk ke magnet ya, Kak Gani pengen kalian ini kan hari Senin ya. Hari Senin tuh biasanya kan setelah hari Minggu, hari Senin rasanya berat banget ya enggak? Males banget mau ke sekolah gitu kan. Habis liburan santuy di rumah gitu kan. Nah, sekarang Pak Gani pengen ngajak kalian untuk kita merelaksasikan diri kita dahulu. Silahkan kalian dengarkan. Silahkan bersandar. Terus kalian memejamkan matamu. Yuk, pejamkan matamu. Kamu dengarkan baik-baik apa yang kamu dengar, yaitu suara lagu. Suara lagu yang mungkin membawamu akan ke batas kesadaranmu. Coba kamu pisahkan antara suara lagu itu dan suara-suara di sekitarmu, suara berisik, suara anak-anak lain. Fokuslah pada suara lagu yang kamu dengar. Ya, silahkan buka mata kalian. Ya, buka mata kalian. Jika kalian melakukan ini dengan benar-benar, dengan kesungguhan hati, kalian akan yang pertama mencapai rileksmu. Kamu akan enak gitu ya. Terus yang kedua, kamu fokus sama satu hal. Pak Gani tadi bilang, dengan kamu mendengarkan lagu, kamu fokus dengan kata-kata Pak Gani. Terus Pak Gani minta untuk berfokus pada satu hal yang ingin kamu raih di hari ini, di kelas ini, di sekolah ini. Pak Gani yakin suatu saat jika ini dilakukan secara terus-menerus, kalian akan tertata dari dalam kesadaranmu. Ya Mas Mbak, sekarang silahkan kalian siapkan buku materi IPAS-nya, disiapkan di atas mejamu. Silahkan kalian juga mencoba mencari bab 3 ya, buku paket kalian tuh. Bab 3 ada materi tentang magnet. Nah, materi tentang magnet, listrik dan
teknologi dalam kehidupan. Mas Mbak, kita tidak akan terlalu fokus pada buku yang ada di depanmu. Buku yang ada di depanmu itu hanya membantu kalian untuk jika tidak paham apa yang diterangkan di depan kalian ya. Kita coba. Kita akan mulai. Ya. Mas Mbak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui, memahami tiga macam bentuk magnet. Ya. 3 macam bentuk magnet. Kemudian sebenarnya kalau bentuknya sih nanti Pak Gani akan sediakan sekitar 6. Ya. Terus kemudian kalian nanti bisa mendeskripsikan tentang gaya magnet itu seperti apa sih? Kemudian yang ketiga, itu kalian nanti akan Pak Gani ajak untuk melakukan praktek membuat magnet dari salah satu 3 cara membuat magnet. Ya. Dan ini menggunakan listrik. Ya. Pak, nanti kesetrum enggak? Setrum. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan masuk ke appetizer, makanan penggugahnya. Ini ada yang pernah lihat benda-benda ini enggak nih? Oh, ya, yang ada di kulkas. Kok bisa nempel tuh? Oh, magnet. Ada magnetnya. Terus itu di nemtek nama. Ya, biasanya pakai magnet. Terus ini souvenir yang terbuat dari magnet. Ada lagi enggak benda-benda lain yang terbuat dari magnet? Apa? Bulat 2000-an. Tahu bulat. Oh ya, mainan ya. Mainan. Oke, ada lagi enggak? Apa? Anting. Oh, anting. Bener, ada anting yang tidak dilubangi ya. Tapi itu buat cewek, yang cowok nggak usah ikut-ikutan ya. Itu yang dari magnet tempel gitu. Ada lagi nggak? Apa? Tas yang bagian mananya? Oh ya, kliknya, penutup tasnya itu. Kita akan lanjut. Nah, jadi kita akan jawab bersama-sama. Apa yang kalian ketahui tentang magnet sih sebenarnya? Ada Mas Javier? Sebuah benda yang dapat menarik benda. Oke. Sebuah benda yang dapat menarik benda lain. Boleh. Ada lagi yang mau mengungkapkan? Yosi. Wah. Suatu benda yang mempunyai sifat dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang terbuat dari logam tertentu. Oke, Mas Yosi memberikan definisi bahwa magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Ya, wis. Tapi sekarang silahkan fokus ke Pak Gani lagi ya. Kalau nggak fokus nanti kamu nggak bisa buat produknya. Nah, Mas Mbak, ini adalah 6 macam bentuk magnet. Magnet mana yang sudah pernah kalian lihat? Cincin, magnet jarum, magnet silinder, magnet batang. Ini biasanya ini kalau kamu lihat ini di Tom and Jerry atau di kartun-kartun, ya kan? Buat narik-narik apa gitu kan? Besi. Nah, magnet batang, ya. Ini yang sangat umum sebenarnya. Tapi kalau untuk mainan yang biasa kalian beli di kang mainan itu, nah itu jarang adanya magnet cincin biasanya. Dan kalau enggak magnet silinder atau yang bulat itu sering karena anaknya Pak Gani juga sering beli magnet gitu ya. Nah,
Kalau yang untuk magnet jarum pernah nggak kalian lihat? Gimana? Bener, kompas. Kamu cek HP kalian, ya, cek HP kalian. Kamu buka kompas, bentuknya kan akan seperti itu. Kalau sekarang sudah digital ya, pakainya GPS. Kalau dulu orang dulu pakainya kompas dan bentuknya jarum seperti itu. Lempengan, ada kutub utara dan kutub selatan dari magnet. Nah, Pak Gani akan ngeplay, akan memutarkan sebuah video pembelajaran bagi kalian yang suka nonton, Pak, bolak-balik setiap akhir bulan, Pak, nonton film gitu kan. Sekarang kita nonton sebuah video bagi pembelajar visual tuh seperti Pak Gani. Silahkan kalian simak videonya. Kemudian Mas Mbak, catatlah hal yang penting di buku kalian. Diingat-ingat lagi ya. Nanti saat videonya play, kalian diminta untuk mendengarkan baik-baik. Bagi yang ketinggalan, nanti Pak Gani sudah membackup ya. Bukan hanya secara visual, nanti kita juga akan melakukan pembelajaran secara auditori. Oke, dari ketiga cara membuat magnet ini, kira-kira yang paling menarik menurut kalian yang mana? Digosok. Paling menarik itu ya? Kenapa nggak memilih yang arus listrik atau yang induksi? Ya, agak ribet ya. Ya, agak ribet tapi bisa membuktikan sesuatu hal. Ya. Memang kalau kita mau membuktikan sesuatu hal kan kita harus ribet dulu ya. Ya. Misalnya mau membuktikan bahwa Ridwan ganteng gitu. Kan mau meyakinkan Dian untuk Mas Ridwan ganteng lah ayo. Ya Mbak Dian ya. Susah ya. Gitu. Ya. Nah, kita akan mempraktekkan salah satu dari cara membuat magnet. Yang pertama adalah ada gosok, induksi, terus kemudian beri arus listrik. Ini yang paling gampang. Menurut Pak Gani ini yang paling menantang karena kalian nanti akan merasakan rodo kecocok kawat gitu ya. Kecocok kawat, terus nanti harus merangkai aliran listrik, bukan AC ya. Listrik itu ada dua, ada AC, ada DC. Kalau AC itu yang dari colokan itu listrik AC. Kita akan gunakan listrik yang aman-aman aja, yaitu listrik DC. Listrik DC itu dari baterai, arus DC itu dari baterai ya. Jangan pakai listrik itu, kamu strom tenanan ya. Itu iso dadi nek sapa Mbak Uli kesetrum pas gawe itu dadi magnet gel gitu. So nempel kabel pak gitu ya. Ya, kita akan
setelah kalian menyimak video tadi, Pak Gani juga menyiapkan sebuah artikel yang bisa kamu gunakan untuk membuat mind mapping Tolong kita baca dahulu dari Mas Zafiar A. Pengertian magnet. Sekitarnya, magnet memiliki sifat magnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis lithos yang memiliki arti batu magnet. Ya, terima kasih sudah dibacakan. Bagi kalian yang suka mendengarkan suara-suara, ya itu adalah cara kalian mendengarkan suara teman kalian, walaupun suara teman kalian itu agak kurang mengenakan ya kadang-kadang ya. Enggak semerdu yang kalian bayangkan mungkin. Tapi jika kalian belajar dengan auditori atau suara, kalian bisa menggunakan teknik membaca yang keras dan lantang. Keras dan lantang. Nah, Mas Mbak, Pak Gani tidak akan membahaskan materi ini sedetail seperti biasanya. Pak Gani akan membuat kalian itu untuk menggali sendiri bagaimana sih bagaimana sih materi ini, bagaimana sih magnet itu nanti akan kalian temukan sendiri. Nah, Pak Gani kayaknya punya tebak-tebakan ini ya. Pak Gani punya game untuk menjodohkan kegunaan. Berapa tadi bentuk magnet, ada berapa? 6. Pak Gani nanti akan punya 6 bentuk magnet, kemudian kalian jodohkan. Kelihatan ya? Nah, yuk kita hubungkan nih nah, kelihatan ya? Kita hubungkan, kita masukkan. Menurut kalian yang mana nih? Sekarang kita mulai dari yang mana? Mau yang dari magnetnya atau yang dari ininya? Magnetnya. Yo, magnetnya. Mulai dari apa? Iya. Oke. Berarti minimal kalian sudah tahu bentuknya. Kegunaannya sebenarnya bisa macam-macam, ya, tergantung kemauan kalian mau digunakan untuk apa. Nanti lagi. Ya, nanti waktunya habis. Nah, saatnya kita bereksperimen. Wih. Udah siap eksperimen belum? Ya. Pak Gani akan bagi. Akan ada 6 kelompok. 6 kelompok terdiri dari 3 anak. Wah, ini terdiri dari 3 anak. Pak Gani akan bacakan
karena Pak Gani sudah melakukan analisa. Yang pertama Pak Gani akan bagikan dulu LKPD biar kalian tahu bagaimana kalian akan melaksanakan proyek ini. Mas Mbak, silahkan, Pak Gani tidak akan menuntun kalian, ya. Pak Gani tidak akan menuntun kalian, tapi kalian bisa menyimak silahkan perhatikan dulu videonya. Baru kalian mulai lakukan, ya. Ya wes, petunjuk ada di dalam LKPD-mu. Silahkan kamu berikan centang atau checklist. Pada bagian checklist, kamu cek bahan-bahannya. Kamu jika sudah mulai merangkai hal-hal yang harus dilakukan dalam praktek ini, berikan checklist. Terus silahkan kalian mulai mengerjakan proyek ini.
minta kelompoknya Mas Aldi sama Mas Lanca maju ke depan. Wah. Ini Pak Gani pengen, yuk silakan Mas Aldi, Mas Lanca maju ke depan, bawa lembar yang tadi yang sudah diisi. Sudah selesai pertama kali. Ya, sudah selesai pertama kali. Yuk, silakan dibacakan. Mas Mbak, silakan kalian dengarkan. Kalian dengarkan apa yang akan dibacakan oleh Mas Aldi dan Mas Lanca. Tolong Mas, yang ini ya, 1, 2, 3. Soalnya dibaca. Yuk. Beri tepuk tangan pada Mas Aldi dan Mas Lanca. Ya. Nah, Mas Mbak, Pak Gani hanya perwakilan saja yang maju ke depan untuk presentasi, walaupun cengengesan. Besok kalau presentasi nggak boleh lagi cengengesan. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan formatif, ya. Soal-soal formatif. Pak Gani akan berikan waktu 10 menit dibaca. Yang pertama, ini ada yang mau menjawab nggak ya? Apa hal yang menarik yang kalian pelajari pada topik ini? Yang menarik, menurut kalian, kita belajar dari tadi pagi sampai sekarang, yang menarik itu yang bagian mana? Angkat tangan. Ya, Mas Aldi sih. Bagian mana Mas Aldi? Bagian mencoba daya tarik magnet. Daya tarik magnet dengan elektromagnetik. Oh, tik. Kalau yang rasakan Mbak Andini apa? Yang menarik? Yang merangkai. Yang merangkai berarti dalam eksperimennya ya. Yang merasa eksperimen ini menarik angkat tangan. Nanti kalian, Pak Gani akan sediakan juga video. Nanti Pak Gani akan share di di grup ya. Terus artikelnya juga Pak Gani share di grup agar kalian bisa melanjutkan materi atau memperdalam dua-duanya ya. Pak Gani ucapkan terima kasih. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang arus listriknya. Kalau ini magnetnya, besok minggu depan arus listriknya ya. Jadi cukup sekian dari Pak Gani, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silahkan kalian bisa istirahat dahulu. Ya, bagaimana videonya? Semoga bisa menginspirasi dan tentunya dalam video ini saya masih banyak kekurangan dan saya mohon masukan serta kritikan bagi saya untuk membenahi pembelajaran di tahap berikutnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!